Iya Rob ya. Bismillah. Buka aja dah. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna واختم لنا في كل حالنا واختم لنا في كل حالنا مملوء بالحكمة مملوء بالإيمان مملوء بالحكمة مملوء بالإيمان ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا كل الهداية منك يا الله يا الله حبل التقوى إليك يا ربي يا ربي كل الهداية منك يا الله يا الله حبل التقوى إليك يا ربي يا ربي قول 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 كل الزمان سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا كل الهداية منك يا الله يا الله حبل التقوى إليك يا ربي يا ربي كل الهداية منك يا الله يا الله حبل التقوى إليك يا
kul kul للزمان سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Kullu hamdin jalla ayyassurahul an marhaban ya nur aini marhaban jaddal husaini ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah wassalatullahi taksha asrafar rusli Muhammad wassalamu mustamirun kullahini ya tajaddad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya rabbi salli wa sallim marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan seluruh keluarga beliau. Semoga diberikan keselamatan hingga akhir zaman
dan insya Allah kita para umatnya akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Ustadz Haji Untung SPD, yang terhormat dan kami muliakan Pembina Majelis Taklim Persatuan Sholawat Yasin Masjid Jami Kiai Haji Muhammad Sajid, Ibunda Hajah Mastina, yang terhormat Ketua Majelis Taklim Persatuan Sholawat Yasin Masjid Jami Kiai Haji Muhammad Sajid, Ibunda Hajah Lale Patmi, beserta seluruh jajaran pengurus. Yang terhormat ibu-ibu dari Majelis Taklim Anissa Al-Jawahir, kalau ada hadir. Yang terhormat ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Al-Mujahidin Tambak Rel. Yang terhormat seluruh undangan yang berbahagia. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Mangkurawang. Susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini, Jumat 5 November 2021, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1443 Hijriah adalah sebagai berikut. 1. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 2. Sambutan pembina Majelis Taklim Persatuan Sholawat Yasin Masjid Jami Kiai Haji Muhammad Sajid. 3. Tausiah hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Pembacaan doa. Dan 5. Penutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita ikuti acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibunda Hajah Eliawati SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir zakarallaha katsiran. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibunda Hajah Eliawati SPD. Semoga bisa semakin meningkatkan keimanan kita dan insya Allah karena mendengarkannya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bapak yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan Pembina Majelis Taklim Persatuan Sholawat Yasin Masjid Jami Kiai Haji Muhammad Sajid. Kepada yang kami hormati dan kami muliakan Ibunda Hajah Mastina, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi mula dikata, alhamdulillah puji semata. Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga acara kita pada hari ini banyak hikmahnya. Yang saya hormati Ustadz kita Pak Untung SPD yang di samping saya. Yang saya hormati ibu-ibu sekalian, yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang saya cintai. Senang sekali saya bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Pertama-tama kami dari pengurus Persatuan Sholawat Yasin Masjid Muhammad Sajid Kelurahan Baru Tenggarong menyampaikan ucapan terima kasih pada Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini. Peringatan hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan pada hari ini, marilah kita bersama-sama nantinya mendengarkan hikmah dari perjalanan Nabi kita yang akan disampaikan oleh Ustadz Pak Untung SPD. Kemudian kami mohon maaf pada ibu-ibu sekalian seandainya dalam pelaksanaan kami pada hari ini terdapat kekurangan, kehilapan dan sebagainya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam lebih. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tausiah hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Untung SPD. Yang nanti setelah tausiah kami minta dengan hormat Pak sekalian untuk membacakan doa. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an, shadaqallahul adzim. Yang saya hormati, saya muliakan Ibunda Hajah Mastinah
selaku Ketua Majelis Taklim dan Pembina Majelis Taklim Masjid Muhammad Sajid, ibu-ibu anggota Majelis Taklim dan para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teristimewa kameramen setia Masjid Sajid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya senang sekali walaupun kondisi ngantuk, kalau ngadapi ibu-ibu hilang ngantuknya. Apalagi baru datang disambut dengan sholawat luar biasa ya. Kalau kita paham makna sholawat itu Bu, netes air mata itu. Tadi kan Ibu Eli ya yang memimpin. Ya Nabi salam alaika, wahai Nabi Muhammad, semoga keselamatan dilimpahkan Allah untukmu. Ya Rasul salam alaika, wahai utusan Allah, semoga keselamatan dilimpahkan untukmu. Sholawatullah alaika, semoga keselamatan dan kesejahteraan dilimpahkan Allah kepadamu. Itu sholawat. Dahsyatnya sholawat beda dengan dzikir yang lain. Kalau kita membaca dzikir yang lain, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allah nggak ikut dzikir. Kita sholat, Allah nggak sholat. Kita baca Quran, Allah nggak baca Quran. Tapi begitu sholawat, Allah bersolawat pada Nabi. Ada ayatnya surah Al-Ahzab 56 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa maknanya Allah bersolawat? Allah menurunkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Kalau malaikat memohonkan ampunan kepada Allah atas Nabi kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kamu kepadanya, pada Nabi Muhammad, dan berilah penghargaan yang setinggi-tingginya. Allah, malaikat, solawat. Itu dahsyatnya solawat. Makanya saya memperhatikan Ibu. Saya memperhatikan COVID-19 ini. Begitu masuk bulan Rabiul Awal, langsung turun. Banyak orang bersolawat. Seandainya tahun lalu maulid dibolehkan, sudah habis itu COVID itu. Dahsyatnya solawat itu. Dan itu ada di Quran. Nanti tolong ibu-ibu cek ya, surah Al-Anfal. Saya mengamati dan mentadaburi Al-Quran. Surah Al-Anfal ayat 33. Tolong yang punya Quran buka itu. Al-Anfal surah ke-8 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Saya cukup lama menghafal itu. Al-Anfal 33. Dan Allah sekali-kali tidak akan menurunkan azab kepada mereka, pada manusia, sementara kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah sekali-kali tidak akan menurunkan azabnya kepada mereka, kepada manusia, sementara manusia itu banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Di sini ada dua dzikir yang dianjurkan, satu sholawat, satu istighfar. Nabi sudah tidak ada, dulu Nabi masih hidup, enggak akan disiksa oleh Allah orang yang bersama Nabi. Berapa kali Nabi mau dibunuh, enggak akan kena. Kenapa? Wallahu ya'simuka minan nas, di surah Al-Maidah ayat 67. Dan Allah melindungi kamu Muhammad dari gangguan manusia. Dijamin oleh Allah itu. Sekarang Nabi meninggal, sudah 14 abad, sholawat, ketika kita baca sholawat, Nabi hadir bersama kita. Man shola alayya sholatan sholallahu alaihi biha asron. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Inna aulan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya shola. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang yang waktu di dunia banyak bersolawat kepadaku. Tadi kita hadrah tadi Serakal itu menyambut kedatangan presiden, kedatangan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah dulu,
Itu sholawat badar, serokolan itu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kalau saya mengenang lagunya Arifin Ilham itu saya lebih menyentuh lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nangis Bu kita itu kalau kita paham maknanya. Kenapa? Apalagi Bapak Ibu yang sudah pernah umroh atau haji. Saya ingat 2009 pertama kali menginjakkan kaki ke Tanah Suci Mekah, saya umroh bersama istri saya. 5 tahun berikutnya 2014 saya haji bersama istri juga. Begitu kami sampai di Madinah, jadi langsung waktu itu Jakarta Madinah, Jakarta Jeddah naik bis ke Madinah 6 jam. Sampai di Madinah kami 5 hari di sana, pokoknya datang langsung menuju ke Raudah, pasti itu yang dituju. Tempat di mana kalau kita berdoa langsung diijabah oleh Allah. Dan di situ depannya makam Rasulullah, makam Nabi Muhammad SAW. Itu Masya Allah. Saya sebagai da'i Bu, ingat hadis ketika saya masuk ke Madinah itu kita kan disuruh baca banyak sholawat, banyak-banyak. Saya begitu sampai di depan makam Rasulullah, menjelang subuh itu. Persis waktu itu 2009 masih bisa. Jadi saya masuk jam 3 itu dapat sop ketiga di Raudah itu. Kemudian 5 menit menjelang adzan ada orang Arab yang persis di depan makam Rasulullah berdiri, saya dipanggil, haji. Saya suruh nempatinya, tidak tahu dia mungkin ke belakang. Nangis saya Bu, saya intip makam Rasulullah itu, hanya tanah rata gitu aja. Tidak berlebihan, nggak ada keramiknya, nggak ada, tanah aja. Sampingnya Umar bin Khattab sama Abu Bakar As-Siddiq. Saya ingat hadis Bu, kata Nabi gini, manjaro qabri ba'da mauti faka'annama jaroni fi hayati. Barang siapa menziarahi kuburku ketika aku sudah mati, sama saja dia menemui aku di waktu aku masih hidup. Itu yang bikin air mata saya enggak terhentikan. Nangis selama saya sholat subuh pun nangis di situ. Barang siapa menziarahi kuburku setelah aku mati, sama saja dia menemui aku di waktu aku masih hidup. Seakan-akan Nabi itu bangkit dari kuburnya itu, menyambut kita semua umatnya. Masya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir diberi kesempatan untuk haji dan umroh. Yang sudah pernah kembali lagi ke sana, saya juga masih ingin. Saya ingin kalau panjang umur dan dimudahkan oleh Allah, saya ingin umroh sekeluarga. Dulu saya hanya berdua sama istri, saya sekarang orang 8, cucu 2, menantu 2. Jadi saya ingin menikmati umroh 8 orang bersama anak cucu. Anak yang kecil-kecil yang masih cucu masih kecil masih bisa jalan tuh, saya ngeliat orang Arab itu dipakai rantai itu anak yang masih kecil baru jalan takut hilang, rantainya di anaknya dengan ibunya jadi satu gitu ya. Jadi kemana-mana ikut gitu, nggak akan jauh-jauh. Saya melihat itu orang Arab begitu. Supaya anaknya nggak hilang karena orang banyak, dikasih rantai, beli rantai khusus itu diikat ke kaki anaknya dan kaki ibunya gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu semuanya kita berdoa kepada Allah, dimudahkan langkah kita untuk ke Tanah Suci Mekah, haji dan umroh, sekaligus berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memperingati Maulid ini karena didorong rasa cinta. Jadi alasan utama kenapa sih kok Maulid diperingati? Maulid itu kan hari kelahirannya, hari kelahiran Nabi Muhammad, 12 Rabiul Awal tahun gajah, tepatnya 20 April 571 Masehi. Jadi sudah 1400 tahun yang lalu Nabi meninggal tahun 633 Masehi. Lahir 571, meninggal 633, umurnya 60 tahun. Siapa Muhammad itu? Utusan Allah.
namanya setelah nama Allah Muhammad. Di surah Al-Insyirah ayat 4, Ibu kan sering baca itu. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ayat 4 itu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan Muhammad sebutan namamu. Allah yang katakan begitu. Dan kami tinggikan Muhammad sebutan namamu. Hanya Nabi Muhammad manusia di dunia ini, para nabi enggak ada yang digitukan oleh Allah. Saking mulianya nabi kita. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan kami tinggikan Muhammad sebutan namamu, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Diulang 2 kali. Apa maknanya Allah meninggikan nama Muhammad? Kata Imam Syafi'i. Dalam tafsirnya, dia mengatakan, tidaklah disebut namaku Muhammad, melainkan selalu diiringi dengan sebutan namamu. Dahsyat Nabi Muhammad, sejajarkan dengan Allah. Setelah Allah, tidaklah disebut namaku Muhammad, melainkan selalu diiringi dengan sebutan namamu. Ibu-ibu orang masuk Islam itu kan bersyahadat. Syahadat ada 2, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Orang bersyahadat itu asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lanjut syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah Allah Muhammad. Setelah Allah Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan Muhammad sebutan namamu. Tidaklah disebut namaku kecuali selalu diiringi dengan sebutan namamu. Itu dahsyatnya Nabi Muhammad itu. Bukan hanya adzan, bukan aja apa namanya syahadat, adzan. Kita orang Islam kan disuruh setiap 5 kali sholat 5 waktu, sebelumnya didahului dengan adzan. Waktu adzan ada enggak nama Muhammad disebut? 2 kali setelah nyebut Allah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dahsyat. Setelah Allah Muhammad, qomat sebut lagi, sholat sebut lagi. Makanya waktu saya jadi tim seleksi calon dai, saya ditunjuk Pak Bupati itu jadi tim seleksi calon dai daiyah untuk ditempatkan di desa-desa. Kemarin itu bulan lalu ya, saya tes itu ada pertanyaan saya sederhana, wawancara aja. Kapan saudara terakhir membaca syahadat? Kapan ya bingung. Saya tanya, tadi sholat subuh enggak? Ini jam 9 tesnya itu, sholat subuh. Tidak, bilang. Langsung saya coret. Calon dai daiyah kok enggak sholat subuh? Enggak coret. Kalau orang sholat pasti bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sementara ada seseorang calon lain saya tanya, kapan Anda terakhir bersyahadat? Baru saja katanya. Kapan? Sholat duha kan. Sebelum tes dia sholat duha dulu. Mantap, lulus ini. Dai ini calon lulus ini. Gampang saya kalau wawancara gitu aja. Oh, calon dai enggak sholat subuh, ngapain diluluskan? Gimana ngajak orang lain kalau dia sendiri enggak beres? Coret. Itu aja saya tanya. Bahkan calon yang satu ini Masya Allah, lulus dia sudah. Kapan Anda terakhir bersyahadat? Baru saja. Kapan? Sholat duha. Masya Allah. Mantap. Jangankan subuh, duha, sholat. Itulah. Jadi kita ini sebenarnya tiap hari bersyahadat Bapak Ibu. Kalau sholat 5 waktu. Kalau enggak ya enggak lah. Makanya kata Nabi dalam hadis gini Bu. Ini sebenarnya rahasia ini. Etam aja yang tahu. Makanya jangan bilang siapa-siapa itu. Etam aja yang tahu Bu, rahasia ini. Di dalam sebuah hadis sahih itu gini. Kita semua kan ingin mendapat syafaat kan. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari kiamat. Syafaat itu pertolongan dari Nabi. Nabi menolong kita, hanya Nabi Muhammad yang berhak memberi syafaat. Nabi yang lain tidak bisa. Makanya kalau ingin dapat syafaat,
Gampang sebenarnya, tapi apa kita lakukan atau tidak? Kalau kita lakukan ini pasti dapat. Apa dalam hadisnya? Jika kamu mendengar suara adzan, lalu kamu jawab apa yang diucapkan muadzin, kecuali hayyalah sholahi alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kemudian selesai adzan, kamu baca sholawat kepadaku, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan doa sesudah adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai innaka la tukhliful mi'ad wajabat lahu syafaati fi yaumal qiyamah. Nabi begitu, orang seperti ini berhak mendapat syafaatku di hari kiamat. Jadi kalau orang mudahan kita dapat syafaat, orang adzan lewat aja nggak diperhatikan, nggak mungkin, nggak mungkin. Makanya tolong ibu jadi apa saja, orang adzan sedang masak, matikan kompor, matikan. Bahkan orang yang memang beriman itu nggak mungkin masak orang pas adzan, nggak mungkin lah. Apalagi HP-nya bunyi waktu adzan, ini pasti nggak beres. Waktu adzan kok telepon-teleponan, pasti nggak beres ini. Bukan orang baik. Nggak mungkin, dia pasti punya program hidupnya itu. 15 menit sebelum adzan semua kegiatan stop. Itu yang benar, orang Islam yang benar. Itu. Kenapa? Nunggu suara adzan, orang adzan jawab. Allahu Akbar Allah. Itu panggilan dari Allah untuk melakukan sholat. Selesai adzan baca sholawat, lalu doa sesudah adzan, wajabat lahu syafaati fi yaumil qiyamah. Nabi mengatakan gitu, orang seperti ini wajib mendapat syafaatku di hari kiamat. Makanya saya salut. Saya lama jadi guru, Bu, tapi saya tidak pernah melanggar waktu adzan. Saya tidak mau kalau diberi jam mengajar pas siang, kalau ngotot saya tinggalkan ya. Saya tidak mungkin ngajar orang pas adzan. Murid saya bawa, ayo kita ke musola. Begitu mulai dulu saya jadi guru begitu. Makanya yang guru jangan mau waktu adzan itu masih ngajar, nggak berkah. Waktu adzan masih masak, jualan, nggak berkah hidupnya. Ingin dapat syafaat mana mungkin? Kasih tahu anak-anaknya, waktu adzan stop semuanya. Coba kalau kita Arab, Bu, yang sudah umrah atau haji, adakah toko emas buka orang adzan? Tutup semua. Toko emas itu hanya dikasih kain gini, Bu. Tak. Hanya perintahnya, ya ayyuhan ladina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu dipanggil untuk sholat dengar suara adzan, segera ingat Allah dan tinggalkan semua urusan dunia. Tinggalkan jual beli, toko tutup, bekerja apapun tutup, di kantor matikan laptop, komputer matikan. Wadarul baik, tinggalkan semua urusan dunia. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu jauh lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Makanya kalau ada orang adzan, orang sholat masih sibuk kesana kemari, lihat aja, nggak akan berkah hidupnya. Kenapa? Dia mencari rezeki dari Allah, tapi melupakan yang memberi rezeki. Itu salah fatal, kesalahan total umat kita itu. Makanya saya teriak-teriak di mana-mana, jangan sampai kita mencari rezeki bekerja, lupa pada yang memberi rezeki. Di mana nggak masuk akal itu. Suaminya kerja keras siang malam jualan ini, ada sholat nggak datang, ya nggak mungkin. Mana mungkin berkah hidupnya. Yang beri rezeki siapa? Allah. Makanya waktu doa sholat itu kan, inti sholat itu, Bu, ada di doa di antara dua sujud 8. Rabbi ghafirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, sayangi aku, warjeburni, cukupi keperluanku, warfa'ni, angkat derajatku, warzukni, beri aku rezeki, wahdini, beri aku petunjuk jalan yang benar, wa'afini, sehatkanlah badanku, wa'fu'ani, maafkan semua kesalahanku. 8 permohonan. Gak mungkin miskin orang yang rajin sholat, gak mungkin sengsara hidupnya orang yang rajin sholat, gak mungkin doanya gak dikabulkan kalau dia menjaga sholat 5 waktunya. Pasti mendapat syafaat. Ini yang utama sebenarnya.
Makanya saya ceramah di mana-mana, tolong untuk apa kita datang ke majelis taklim tolong ini kalau sholatnya nggak dijaga, ya. Ada adzan masih sibuk. Itu kuncinya situ. Kalau kita ingin mendapat syafaat, lakukan, sampaikan pada keluarga kita semuanya. Adzan, stop semua urusan dunia. Kemudian apa lagi? Baca sholawat Nabi. Doa habis sholat, kata Nabi, kalau ada orang berdoa tanpa memuji nama Allah dan bersolawat kepadaku, doanya tertolak. Jadi nanti kalau saya mimpin doa, ingatkan jangan sampai mimpin doa enggak memuji Allah, tidak bersolawat, enggak ada gunanya. Misalnya ada orang berdoa, yuk kita berdoa, Robbana atina, enggak usah diaminkan. Robbana atina fid dunya hasanah, enggak usah diaminkan karena ditolak. Harusnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baru doa minta. Adabnya gitu. Enggak boleh doa itu langsung tanpa memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Itu cara Allah mengangkat, meninggikan Muhammad SAW. Kita berdoa terus, banyak itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, belum lagi ibu-ibu sholawat. Gini, ibu-ibu sekalian, karena bumi ini bulat, bumi ini kan bulat, maka setiap menit, setiap detik ada orang adzan. Sekarang ini Bu, di Jawa, di Aceh sana adzan duhur, Malaysia, Bangladesh adzan duhur sana. Mana itu? Mekah ini duha, mereka sholat duha. Pokoknya setiap menit, setiap detik itu ada orang adzan. Itu cara Allah meninggikan nama Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrok, dan kami tinggikan Muhammad, sebutan namamu. Tidaklah disebut namaku, melainkan selalu diiringi dengan sebutan namamu. Bapak Ibu, saya tanya ya, Nabi Muhammad yang hebat itu, kita tentunya umatnya mencintai beliau, itu satu ya. Kita peringati maulidnya karena kita mencintai beliau. Bahkan ada sabda Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintai aku, kelak bersamaku di dalam surga. Itu kalau kita mencintai. Bagaimana cara mencintai? Ikuti yang dibaca oleh Ibu Eli tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu contoh teladan yang baik. Ini yang akan saya uraikan 10 menit ke depan, intisarinya. Nabi Muhammad itu kan contoh. Jadi Allah itu maha kuasa Bu, maha adil, maha bijaksana. Kita umat manusia dikirim ke dunia tidak dibiarkan begitu saja, tapi diberi buku panduan hidup namanya Al-Quran. Hudal linnas syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk kehidupan, guidance of life, petunjuk kehidupan. Seperti kita beli kulkas, beli yang baru itu pasti ada buku petunjuknya. Ini loh cara menghidupkan, mematikan, cara nyervisnya begini. Kita juga gitu, lahir ke dunia ini diberi buku petunjuk namanya Al-Quran. Hudal linas, petunjuk bagi manusia. Wa bainati minal huda wal furqan, serta penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda yang benar dengan yang salah. Yang kedua, kita diberi contoh. Ini loh contoh manusia yang kamu ikuti, Muhammad. Uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka dari itu Nabi Muhammad mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita contoh. Contoh sederhana Bu. Contoh sederhana, bagaimana Nabi makan dan minum. Itu ada hadisnya. Hadis itulah yang perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan persetujuan Nabi. Qauliyah, fi'liyah, takririah, itu hadis. Yang nyatat siapa? Sahabat-sahabatnya termasuk istrinya. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu nikah sama Nabi umur 9 tahun.
ada lebih 1 juta hadis yang ditulis. Kenapa? Bagaimana Nabi kalau suami istri doanya apa, kalau wanita haid itu mandi kayak apa, itu Siti Aisyah semua itu. Kalau nggak nikah sama Siti Aisyah kita nggak tahu itu hadis-hadis begitu, rahasia-rahasia perempuan itu ya. Itu hadis ditulis oleh Siti Aisyah. Nah, beliau salah satu mencontohkan kalau kita makan dan minum, samillaha wa kul biyaminik kul mimma yalik. Kalau kamu makan dan minum, sebut nama Allah. Jadi baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contohnya. Samillaha, sebut nama Allah, baca bismillah. Jangan sampai ibu-ibu makan minum enggak baca bismillah. Apa kata Nabi? Kalau kamu makan dan minum tidak membaca bismillah, setan ikut makan bersama kamu. Ini yang ngeri itu. Setan ikut makan bersama kamu. Hadisnya sahih itu di kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau lapar kayak apapun, kita kalau mau makan baca bismillah dulu. Setan lari. Bismillahirrahmanirrahim, setan lari. Bahkan kata Nabi, kalau kamu lupa, karena mungkin keburu-buru lupa, makan sudah tinggal separuh, baru ingat, ya Allah aku tadi belum baca bismillah. Tambahi doanya. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, dengan nama Allah dari awal sampai akhir. Maka kata Nabi apa? Setan yang terlanjur makan sama kita muntah, Bu. Dahsyatnya bismillah itu. Begitu kita baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, setannya muntah-muntah. Habis itu si perut setan tuh. Makanya dahsyatnya bismillah itu. Kemudian apa? Samillah wakul biyaminika, makan dan minumlah pakai tangan kanan. Biar kidal makan minum kanan, tidak boleh tangan kiri. Yang baik-baik itu kanan. Masuk masjid kaki kanan, pakai sandal kanan dulu, pakai baju kanan dulu, ngelepasnya kiri. Gitu Nabi contohkan begitu. Makan minum kanan, cebok kiri. Gitu ya. Jangan terbalik. Cebok tangan kanan, makan tangan kiri itu. Kenapa? Kata Nabi, setan makan pakai tangan kiri. Siapa yang suka makan minum pakai tangan kiri itu temannya setan. Jangan mau kita berteman sama setan. Kemudian wakul mimma yalika. Kalau makan ambil yang dekat. Nanti kalau kita makan sama-sama, jangan ambil yang jauh-jauh, ambil yang dekat dengan kita. Kalau yang dekat sambal ya itu aja sudah. Makan aja pokoknya gitu. Itu Bu. Apalagi hadisnya la yasrabbana ahadukum qaima. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Saya pernah kok Bu melihat orang undangan itu, undangan ini, mohon maaf. Mudah-mudahan bukan ibu-ibu. Minum tangan kiri berdiri. Masya Allah. Ini enggak tahu hadis ini. Enggak paham agama. Disangkanya hadis itu hanya sholat. Makan minum itu ada. Kalau kita sekolahkan di TKIT itu diteriaki anak-anak, diajari gurunya, la yasrabbana ahadukum qaima. Janganlah makan dan minum sambil berdiri. Enggak malu kah orang tua digitukan oleh anak kecil? Jadi karena kita itu agama kadang-kadang itu ya. Jangan ya. Apalagi makan itu satu lagi. Innal mubadzirina kanu ihwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Al-Isra 27. Sesungguhnya mubadir, berbuang-buangan itu adalah temannya setan, dan setan sangat ingkar kepada Tuhannya. Berarti yang terakhir makan dan minum jangan berbuang-buangan. Apalagi kalau undangan, saya lihat tuh Masya Allah, piringnya penuh, nggak kelihatan pinggirnya itu, nggak habis sekalinya. Itu mubadir, berbuang-buangan. Kasih tahu anak-anak kita di rumah, kalau makan tuh secukupnya. Nabi kan beri contoh, tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Begitu, diatur oleh agama kita supaya bagus dan sehat. Itu makan minum. Tidur, nah diatur Bu, jangan sampai tidur kita nggak nyontoh Nabi, nggak berkah. Apa tidur kita? Satu, sebelum tidur Nabi memberi contoh, berwudu seperti wudunya orang mau sholat. Kita lakukan. Alhamdulillah saya sudah melakukan itu, dan
saya termasuk orang yang menjaga wudhu. Kesini tadi wudhu dulu saya. Kalau nanti saya habis buang air, wudhu lagi. Saya selalu menjaga wudhu, berusaha. Malam itu jam 2 malam kencing ya, wudhu lagi saya. Kenapa Bu? Kita ini diincar setan. Musuh setan itu kita manusia. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu. Dia mencari kelengahan kita. Ketika kita wudhu, setan takut. Makanya kata Nabi, kalau kamu melihat orang ditakuti setan, dia itu orangnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ibadahnya bagus, selalu menjaga wudhu. Apa filosofinya? Setan diciptakan Allah dari api, musuhnya api adalah air. Kita berwudhu pakai air. Makanya Nabi sering wudhu bukan hanya untuk sholat. Mau tidur wudhu, mohon maaf, suami mau datangi istri wudhu dulu. Mau akad nikah wudhu, ada dasarnya memang. Jadi supaya nggak sembarangan. Kemudian apa? Setelah berwudhu, membaca ayat-ayat perlindungan. Apa yang dibaca? Minimal Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Syukur kalau membaca 10 ayat surah Al-Baqarah yang setan takut itu. Minimal Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. 3 kali. Tangannya diangkat gini. Ditiupkan ke tangan, baru disapukan ke wajahnya, ke bagian tubuh yang sakit. Bahkan kalau anaknya sakit, bacakan itu, sapu ke wajahnya. Quran itu sebagai penyembuh, obat. Syifa, Quran itu obat penawar. Setelah itu baca doa sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Baru tidurnya, nah tidurnya itu ibu-ibu mereng sebelah, mulai tidur mereng sebelah kanan menghadap kiblat. Jadi kepalanya di utara. Kayak gini. Kayak orang meninggal itu. Mulai tidur mereng ke sebelah kanan menghadap kiblat. Jadi gini, kepalanya di sini. Kayak orang mati, memulainya. Kalau sudah tidur mau muter-muter silakan, tapi memulainya begitu. Itu Nabi contohkan. Coba Bu, seandainya gini ya, tidur itu kan mati sementara itu. Seandainya kita mau tidur ya sudah berwudu, baca ayat-ayat perlindungan, baca doa, kemudian ngikuti cara Nabi, mereng sebelah kanan ngadap kiblat, terus kita tidur nggak bangun-bangun selama-lamanya langsung mati. Kira-kira husnul khotimah atau tidak? Husnul khotimah, matinya baik. Kenapa? Ngikuti Nabi. Tapi kalau tidurnya sembarangan biasanya ngigo itu, teriak-teriak ngigo nggak karu-karuan. Kenapa? Dia nggak nyontoh Nabi, nggak berwudu, nggak baca ayat perlindungan, nggak baca doa, ngadapnya sembarangan aja. Makanya saya ketika ceramah Maulid di Timbau sana, ada jamaah saya seorang polisi nelpon. Saya pulang jam 10 sampai rumah, dia jam 11 nelpon saya, Ustadz sudah tidur kah? Belum. Aku juga belum tidur Ustadz. Ngapain? Muter ranjang katanya. Ranjangnya diputer Bu, karena selama ini dia salah. Saya salah Ustadz. Ranjang saya tidak mengarah ke arah kiblat, WC saya yang ke kiblat katanya. Jadi besoknya WC-nya dibongkar. WC nggak boleh Bu, kita buang air itu ngadap kiblat, makruh hukumnya, bahkan mendekati haram. Tidurnya usahakan tata laksana rumah tangga itu PKK-nya jalan. Ranjangnya supaya orang tidur supaya ngadap kiblat. Itu jangan sembarangan juga. WC-nya jangan ngadap kiblat. Kalau masih ada rombak itu. Kenapa? Ngikuti Nabi. Sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mengikuti sunnahku berarti dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintai aku kelak bersamaku di dalam surga. Masih banyak sebenarnya. Masih banyak. Kencing jangan berdiri, masuk WC kaki kiri, kencingnya duduk di basuh yang bersih, bahkan suruh berdehem setelah kencing. Itu Nabi ada diatur begitu, saking terperincinya ajaran Islam itu. Yang kecil-kecil itu. Bahkan mohon maaf Pak, yang terakhir Bu ya. Ada yang bujang kan ini? Enggak ada ya? Kalau ada yang bujang tutup kupingnya. Saya akan bicara rahasia ini. Ngumpul-ngumpul ibu-ibu. Bahkan mohon maaf, ini jadi pengetahuan lah. Apabila seorang suami mendatangi istrinya, saya menggunakan kata mendatangi ya, terjemahkan sendiri. Apabila seorang suami mendatangi istrinya, lalu dia berwudu dan membaca doa, Bismillahi Allahumma janibna wa janibis syaitona ma rozaktana. Dengan nama Allah, ya Allah jauhkan setan dari anak keturunan yang akan kuberikan kepadaku.
apabila dari hubungannya itu istrinya hamil, anak yang lahir tidak mempan digoda setan. Jadi kita bisa menyiapkan anak yang berkualitas itu. Doanya sederhana, wudhu dulu. Mau ngedatangi istri itu wudhu, Nabi itu Bu. Nabi wudhu, baca doa dulu. Bismillahi, Allahumma janibna wa janibni syaitona ma rozaktana. Saya sampai hafal Bu. Masya Allah. Ketawa Ibu. Saking sering amalkan itu loh maksudnya. Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah setan dari anak keturunan yang akan Kau berikan kepadaku, kepada kami. Kalau dengan hubungan itu istrinya hamil, anaknya tidak mempan digoda setan. Saya tanya pernah, saya ceramah di daerah lain Bu, bukan di sini. Bu, kalau bapaknya datangi ibu sempat nggak Bu baca doa? Aduh Ustaz, baca bismillah aja lupa bilangnya. Ya Allah. Saking asiknya itu, baca bismillah aja lupa ya. Pantas anaknya nangisan masih kecil loh. Anaknya nangisan matanya ke atas. Wah, digoda setan ini, pasti ini nggak beres. Lupa baca bismillah, lupa wudhu. Nah ini pengetahuan bagi yang belum. Makanya saya kalau saya ceramah orang nikahan itu, saya WA itu calon pengantinnya itu, ini loh doa datangi istri. Oh gitu, istrinya wudhu, suaminya wudhu, anaknya soleh-soleha. Nabi mengatur begitu. Siapa yang cerita? Siti Aisyah, istrinya. Hadisnya dicatat oleh Siti Aisyah. Sohe itu. Ini yang jarang diungkap itu, jarang diungkap. Makanya kita contoh, masih banyak silakan baca kitab Riyadhus Shalihin. Hadis-hadis sekarang di WA banyak itu bagaimana cara mandi Nabi, cara Nabi berwudu, bagaimana cara makan minum, cara tidur. Buka aja, klik di Google, jangan game aja dibuka, klik di Google. Bagaimana cara tidur menurut Islam? Itu sudah banyak cara-cara itu. Silakan ya, saya kira itu dulu Ibu sampai jam 3, mudah-mudahan bermanfaat. Senang sekali kalau menghadapi ibu-ibu itu, kenapa? Ibu akan menyampaikan ke anaknya, ke suaminya, keluarganya, itu akan dapat pahala sama dengan yang mengikuti itu tanpa dikurangi sedikit pun. Demikian ibu-ibu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang paling saya senangi itu kalau saya ceramah biar ngantuk-ngantuk tapi dipakai. Karena orang dengari ceramah itu ada 3 macam Bu. Ini penelitian ini. Orang dengari ceramah itu ada 3 macam. 1, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu mendingan itu, mending masih sempat lewat. Masuk kanan, keluar kiri. Ada yang kedua yang ngeri nih Bu, yang kedua. Masuk telinga kanan, keluar kanan lagi, mentul. Karena dia tidur. Mentul. Atau mungkin nggak suka sama penceramahnya, malas ku dengari Ustaz Untung, malas tuh. Masuk kanan, keluar kanan lagi. Tapi saya yakin ibu-ibu ini masuk yang ketiga yang terbaik. Dengari ceramah saya, masuk telinga kanan, stop di tengah-tengah, enggak keluar-keluar lagi, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la ilaha illa antal manan badi'us samawati wal ardul zalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakratil maut wa najatan minan nar wa hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Untung SPD yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah terbaik atas tauladan yang diberikan Rasulullah SAW dan semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan hal-hal yang disunahkan Rasulullah tadi yang disampaikan oleh Bapak Haji Untung SPD bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelum kami tutup, izinkan saya untuk menyampaikan pengumuman dari Yayasan Masjid Kiai Haji Muhammad Sajid sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Masjid Jami Kiai Haji Muhammad Sajid bersama dengan Yayasan Aman Palestina Kalimantan menyelenggarakan kegiatan safari sholat tasbih dengan tema Satukan Doa untuk Negeri. Insya Allah akan dilaksanakan nanti malam